Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jemaah Majlis Taklim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama segenap pengurus DKM, pengurus Majlis Taklim yang insya Allah semuanya senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah untuk membuka dan mengawali pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mujizat, karamah, barokah dan sir surah Al-Fatihah, Allah berikan kepada kita dan keluarga kita iman, Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat, afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan Allah lapangkan rizki kepada kita yang thayyib, yang halal, yang berkah untuk ibadah kepada Allah. Dan Allah senantiasa membimbing dan menuntun kita agar kita bisa meraih ma'rifat, husnul khotimah dan ridhonya di dunia wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, dan famili, para guru, para alim ulama, dan orang-orang soleh yang telah pulang ke rahmatullah. Wabil khusus kepada almarhum dan almarhumah yang di masa hidupnya ikut berjuang untuk berdirinya dan terbentuknya daripada Masjid Jami Al-Ikhlas ini, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung, yang sedikit maupun yang besar, yang banyak. Mudah-mudahan semua selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah, diluaskan alam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Billahi ta'ala bidilkanya wila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa syuhada'i wa salihin, khususan ila hadrati Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, wila hadrati Sultan Aulia Syekh Abil Hasan As-Sazili, wila hadrati Sultan Aulia Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, wa usulihim wa furihim asyihim wa talimizihim wa zawjatihim wa man intasaba ilaihim qaddasallahu asrarahum, wila jami' khususan ila hadrati Syekh Raden Abdul Razak At-Tirmidzi, wala Syekh Abdul Salam, wala hadrat Syekh Hudari bin Hasan, wala hadrat Syekh Babun Jalu, wala hadrat Syekh Romo K. Mustaqim bin Husain, wala Syekh Romo K. Abdul Jalil Mustaqim, wala hadrat Syekh Hasbullah Al-Marzuki, wala hadrat Syekh Haji Mahfuz Syafi'i, wala hadrat Syekh Salahuddin Abdul Jalil Mustaqim, wa usulihim wa furihim asyihim wa talamizihim wa zawjatihim wa nintasaba ilaihim qaddasallahu asrarahum wa radiyallahu anhum, wila hadrati Sayyidina Hadir alaihi salam, wila hadrati jami' arwahi abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalati man haqqun alaina wa liman syaihina muallimina wa asatizatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita masih melanjutkan kajian tentang hijrah dan seputar 10 Muharram, dan insya Allah malam hari ini terakhir ya kajian kita tentang hijrah dan Muharram dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1447. Dan ini sangat penting ya kita kaji, kita pahami, kita serap biar mempunyai efek pencerahan di dalam hati kita, pikiran kita ya tentang agama yang kita pegang, tentang nabi yang kita ikutin ya, tentang Allah yang kita mengabdi kepadanya. Hal-hal seperti ini kan jarang dikaji secara detail ya, secara rinci, sehingga sebagian besar umat Islam itu ya dimaklumin aja kalau kemudian nggak ngeh ya, kurang peduli tentang bulan Muharram. Sebagaimana yang pernah kita kaji bahwa bulan Muharram ini termasuk bulan suci ya, dari 4 bulan suci yang ada di dalam Islam. Nah, sebutan kata-kata suci ini kan jarang. Kita itu biasanya menisbatkan bulan suci itu malah ke Ramadan, ya kan? Bulan Ramadan padahal nggak termasuk bulan suci, Pak. Dia Sayyidul Ayyam, Sayyidul Syuhur, ya pimpinan bulan itu ya. Tapi memang dari sisi keberkahan, keistimewaan itu Ramadan lebih tinggi, Pak. Kenapa? Karena memang itu dikhususkan untuk umat Islam, untuk mengejar ketertinggalan kita di dalam beribadah. Tapi bukan berarti bulan Ramadan itu bulan suci. Ya, dia bulan yang Allah istimewakan dan Allah berikan spesial untuk umat Islam. Sementara bulan suci itu yang Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini sekarang, dan nanti bulan Rajab yang terpisah itu. Ya. Tapi hal-hal yang seperti itu juga nggak perlu kita besar-besarkan ya. Jadi yang penting intinya kita serap ya bulan Muharram ini sebagai bulan suci, bulan mulia, bulan agung. Dan terkait dengan hijrah ya. Jadi dalam hijrah umat Islam dan hijrahnya Nabi ya, dari Mekah ke Madinah ini kan gambaran fisik, Pak, gambaran jasmani. Intinya sebetulnya dalamnya ya, bukan gerak badan Nabi dan umat Islam meninggalkan Mekah terus menuju Madinah. Ya, itu cuman simbol aja ya. Isinya apa? Isinya ya, kita lepas, kita tinggal ya segala apa saja selain Allah dalam hati nurani kita, hati sanubari kita, atau relung hati kita. Relung hati kita itu bagian hati yang paling dalam, Pak. Ya, dalam ilmu tasawuf itu namanya sir atau fuad. Itu bagian yang paling apa ya? Paling intilah dari kehidupan diri kita ini. Ya, dari situ sumbernya. Hanya kalau di situ yang dekem di situ selain Allah, rusak kita. Ya, ibadah kita rusak, semuanya rusak, Pak. Tapi kalau di dalam situ cuman yang ada Allah, ya, di relung hati kita tuh yang ada cuman Allah doang, Pak. Insya Allah yang lain baik, bagus, beres semua. Ya, karena kan Nabi umat Islam tuh meninggalkan Mekah kan ninggalin tanah, rumah, perabotannya semua, ya, bisnis usaha semua. Jadi apa saja itu yang berkaitan dengan makhluk, terutama dunia,
itu harus kita lepas dari hati kita. Ya, itu kalau kita pengen dapat ridho Allah Pak. Ya dapat ridho Allah susah berat iya. Jadi harus ada mujahadah. Ya, bahasa syariatnya jihad. Nah jihad itu salah satu model bentuknya adalah hijrah. Tinggal di hati kita itu jangan ada, hati kita itu, hati nurani kita atau relung hati kita itu jangan sampai dicengkrem sama dunia gitu. Ya, kaya boleh tapi kekayaan itu jangan mencengkram hati jiwa kita, jangan. Sebab itu kita nanti jadi sulit, celaka Pak. Kita boleh punya jabatan setinggi-tingginya jabatan, tapi jangan sampai jabatan itu mencengkram relung hati kita. Kebanyakan di situ Pak, kita terjebak di situ. Ya. Makanya ini perlu kita kaji. Demikian pula golongan Ansor kan. Golongan Ansor bukan meninggalkan harta. Ya. Tapi harta itu sama tetap dilepas-lepas juga Pak. Yang dari Mekah dilepas, yang dari Madinah juga dilepas. Cuman kalau yang di Madinah nih umat Islam melepas hartanya dengan cara diberikan, dikasih kepada orang muhajirin yang dari dimensi sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama umat Islam. Itu Pak, sama-sama dilepas. Ya, makanya orang Ansar tuh, kamu mau tempatin rumah saya itu kosong nggak pakai, tempatin dan jadi milik kamu. Itu tanah saya yang kosong silakan olah bikin perkebunan. Dikasih semua secara percuma gitu loh Pak. Ya, yang pengen usaha nggak punya modal nih modal, nggak perlu minjem, nggak perlu ngulangin. Seperti itu Pak Ansor. Padahal kan mereka belum saling kenal kok. Tahu-tahu bisa akrab ya, bisa ngasih harta tanpa ada imbalan atau iming-iming sedikit pun. Dan itu nggak bakalan bisa kita sekarang Pak. Kita kalau udah ngeluarin harta, itu udah banyak pertimbangan. Jadi enggak, kemudian dikesonoin, dikemariin. Kira-kira kalau gue beliin ini bagaimana? Antara nyumbang sama sedekah, yang mana nih lebih? Nah gitu, kita seringkali begitu. Nah golongan Ansor enggak. Ya, dilepas begitu aja Pak. Pertama tuh ya, jadi intinya di tauhid. Jadi kalau kita pengen sampai ke ridhonya Allah ya, ini secara batin loh Pak, jangan dipahami secara zahir. Lepas dunia, bahkan bukan dunia aja, kalau perlu, kalau bisa lepas akhirat. Wah. Lepas akhirat berarti nggak pengen sorga. Iya udah nggak pengen sorga lagi. Orang kaya begitu pengennya apa? Pengennya yang punya sorga gitu loh Pak. Ya kan coba bapak-bapak pikir dah. Antara keagungan sorga, kemuliaan sorga, mana yang lebih tinggi dengan yang pemilik sorganya? Pemilik sorganya siapa? Allah. Nah iya Pak. Itu jadi kita yang punya sorganya itu. Meneraka nggak perlu takut. Ya, yang kita takut itu yang punya neraka. Siapa? Oh. Jadi loh Pak, orang neraka takut. Ya, kalau Allah nggak bikin sorga, nggak bikin neraka, jadi kita nggak mau ibadah dong, ya kan? Iya, makanya kalau kita ibadah masih takut neraka, pengen sorga, berarti kita belum dewasa. Ya, belum apa? Belum dewasa. Jiwa kita, kalau umur fisik memang udah tua banget. Ya kan umur kita udah puluhan tahun tapi masih kayak bocah dalam beribadah, ya kan, karena takut. Lu mau disuruh ke warung sama bapak lu, soalnya kalau gua nggak mau digetok kepala gua. Berarti kalau nggak ada ancaman begitu dia nggak apa, nggak taat sama orang tuanya begitu. Mestinya kan taat sama orang tua nggak perlu ada ancaman kan. Iya, kita sadar diri aja gua anak kan begitu, ya kan, mesti berbakti sama orang tua, jangan nungguin disuruh, jangan nungguin diomelin, jangan nungguin diserampang. Diserampang baru iya udah baru jalan ke warung. Itu bocah ya kan. Nah itu kan perbandingan ini Pak, antara anak sama orang tua. Nah kita antara hamba dengan Allah, ya begitu. Ya, jangan karena dibikin neraka kalau gader entar dimasukin, dicaburin. Oh iya dah saya sholat dah.
Dan nanti kalau sholat, puasa, sedekah, nih surganya ini. Oh iya dah saya mau. Kalau gak ditawarin itu gak mau. Nah, kan salah kan? Nah jadi kita harus sadar diri apa yang mesti kita perbuat sebagai hamba tanpa harus menunggu ketokan. Ya, jangan kayak ilmu pahat, ketok baru. Kalau nggak diketok agak. Nah itu jangan ya. Nah, harus begitu. Nah, kan sadar kayak begitu kan nggak gampang timbul Pak. Ya kan? Dia nggak tahu taunya nongol sadar Pak. Kenapa? Karena kan di diri kita ini bukan ada hati doang Pak. Ada nafsu, itu nafsu yang bikin kita ribet kan Pak. Emang apaan? Yang bikin kita berat taat, berat ibadah, berat ngaji, berat sholat, segala yang baik-baik berat. Banyak pertimbangan ini, banyak pertimbangan. Itu nafsu. Bukan hati. Kalau hati mah Pak. Kalau hati doang gitu tanpa adanya nafsu. Kita manusia bisa seperti malaikat. Iya. Bahkan bisa mengalahkan malaikat. Pokoknya para nabi, para rasul dan sebagian para wali Allah. Ada yang kalau para nabi, para rasul itu Pak, itu di atas malaikat Pak. Di atas malaikat. Ya urusan makan sama. Nabi makan, kita makan. Ya kan? Nabi tidur, kita tidur. Nah dari situ orang kadang-kadang ketipu. Apa sih istimewanya Nabi? Gak usah diistimewain Nabi. Kenapa? Nabi manusia, sama kayak kita. Ya lu bisa gitu ya. Ada kelompok yang modelnya kayak gitu ya. Gampang banget nilai Nabi sama kita. Sama dari mana? Sama-sama tidur. Nabi tidur, kita tidur. Berarti sama kan? Ntar dulu. Tidur kita sama tidur Nabi sama enggak? Ayo dah. Sama enggak Pak? Oke. Nabi kalau mau tidur ngapain dulu? Berwudu, bersuci, lupa baca doa. Ya kan? Pokoknya semuanya begitu rapi, begitu indah. Nah, kalau kita tidur, ya kalau sekarang mah dari browsingan dulu, chat-chatan di WA. Ya kan iya. Itu chat-chatan sampai jam 1, sampai jam 2, mas apa? Ya, sampai pules tuh HP masih kepegang aja. Iya. Mau tidur HP dipegang, bangun tidur HP dipegang. Ada kata apa dicari-cari. Ya kan? Jadi bukan bininya yang dia cari, HP. Jadi senengnya sama HP, ngalahin senengnya sama bini. Nah itu kita Pak. Kalau dicatat Nabi makan, kita makan. Iya, tapi makannya Nabi dengan makan kita tuh beda. Semuanya beda Pak, nggak ada samanya. Orang gampang aja nyamain Nabi sama kita. Ya, ini nggak bener yang kayak begini ini jangan diikutin Pak. Nah kemudian ya itu sisi tauhid tadi dilepas. Hidup kita itu kalau kita melepas ketergantungan kepada sesuatu selain Allah itu malah bikin tenang, bikin enak, bikin enjoy, bikin fresh hati pikiran kita. Meskipun masalah banyak, ujian cobaan berat, bertubi-tubi kadang-kadang udah bertubi-tubi dari semua arah menghantam kita. Tapi karena di hati kita ada Allah, ya tenang aja mau diatur, Allah yang ngatur, Allah yang nentuin. Kalau kemudian air mata keluar menangis merintih, bilang aja sama Allah, ya Allah saya menangis bukan saya nggak redo dengan ketentuan kamu, tapi saya menangis ini karena bagian daripada suratan takdir bahwa hidup saya harus menangis. Begitu, jangan nangis doang, ya Allah kenapa begini sih? Ya curang banget, ini curang. Kok nggak adil sih? Katanya maha penyayang, anak. Dan yang begitu malah makin apa? Makin mendem gitu loh Pak. Udah susah menghadapi cobaan ujian hidup, terus ngeluh, nggak terima. Ya udah tambah kekubur dia, mendem makin dalam. Tapi kalau dia bangkit tegar, ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada saya, berikan kelembutanmu kepada saya, minta begitu. Tapi bilangnya jangan begini Pak, kalau lagi ngadepin hal yang berat, yang susah nih Pak ya. Ya Allah berikanlah saya kekuatan agar bisa menghadapi segala sesuatu yang berat. Jangan kayak begitu. Itu akan terus-terusan nanti dikasih oleh Allah. Yang berat itu kenapa? Karena kekuatannya dikasih. Iya kan? Iya. Ini nggak kelar-kelar kan? Ya. Nah jadi mintanya ya Allah berikan kasih sayang dan kelembutanmu. Ya Latif, ya Latif.
Makanya dalam tahlilan ada ya latif. Kenapa enggak yang lain? Ayo. Nah, itu rahasianya biar Allah itu merubah posisi kita yang berat menjadi enteng. Posisi kita yang gelap jadi terang. Gitu loh Pak. Posisi kita yang membeku menjadi cair. Begitu ya latif itu. Makanya itu tahlilan itu dengan seperangkat kalimat-kalimatnya. Sebetulnya itu enggak sembarangan, itu kan yang nyusun orang soleh Pak. Wali Allah. Yang paling paham, paling ngerti tentang Allah. Kalau kita kan kagak paham. Jangankan Allahnya. Nama-namanya aja kita enggak paham. Dari 99 nama Asmaul Husna. Kita bisa tahu, cuman paham enggak? Nah, kalau bicara masalah paham, kagak sembarangan. Tapi kalau kita masih mau ngaji, insya Allah dikit-dikit nanti paham. Meskipun saya nggak neranginnya secara tuntas, karena Allah yang ngasih kepahaman Pak, bukan saya. Saya mah cuma bisa ngomong, sampaikan udah. Ntar paham nggak? Allah yang punya urusan. Siapa yang Allah mau, ya itu dia. Kalau Allah nggak mau, ya enggak. Iya, biar dia ngaji umpamanya dari maghrib sampai isya lanjut lagi sampai subuh. Ya, habis isya lanjut lagi ngaji sampai subuh. Kalau Allah nggak mau kasih paham, ya nggak bakalan paham dia. Ya, tapi meskipun dari maghrib sampai isya, ya keterangannya juga global, garis besar, ya karena keterbatasan waktu. Kalau Allah mau loh Pak ya, maka paham orang itu, maka ngerti orang itu. Allah tuh gampang banget Pak, bikin orang tadinya pinter jadi bodoh bisa, orang dari bodoh menjadi pinter juga bisa. Itu bisa semua Allah Pak. Ya, yang penting kita ikhtiar, usaha, supaya terus ya ngaji, belajar sampai kapan? Sampai mati dong. Iya. Kalau perlu, kalau bisa, udah mati masih ngaji. Ya emang ada Pak. Ya meskipun udah mati di alam barzah dia ngaji. Siapa gurunya? Ya gurunya. Yang waktu dia masih hidup di dunia. Gitu loh Pak. Ya, atau kalau enggak gurunya, Nabi langsung yang ngajarin Pak. Cuman ini sifatnya khusus Pak, spesial. Enggak semua kita umat Nabi bisa seperti itu. Jadi dipilih. Ya, itu diseleksi dulu Pak. Susah ya kayak begitu. Ya paling enggak nih kita sampai mati, ya jangan sampai tua, ya kan? Coba kalau udah sampai tua itu berapa, umur berapa sih yang namanya tua, ya kan? Iya, ribet juga kan? Ada orang bilang saya tua, ya, tapi ada orang bilang saya muda, ya kan? Nah saya sama bapak-bapak juga begitu, saya bilang ya masih muda, saya bilang udah tua, jadi nggak terbatas atau nggak dilihat dari segi berapa umurnya. Enggak, ya kan yang jelas juga kan sampai tua. Ya kalau pas tua mati langsung ya nggak ada masalah. Tapi kan ada orang udah tua tapi masih lama lagi matinya kan. Malah yang muda nyalip duluan, ya kan. Nah itu, jadi ya paling minim kita ngaji belajar ini sampai mati, ya kan. Minal mahdi ilalah. Nah itu dimensi tauhid hijrah Pak ya. Kemudian dimensi uhwah, persaudaraan Pak. Yang namanya uhwah Islamiyah ya, untuk masa kita, zaman kita sekarang ini bahkan udah beberapa abad Pak. Ya. Pokoknya semenjak Khulafaur Rasyidin sudah tidak ada lagi di permukaan bumi, kemudian kekuasaan pemerintahan kembali kepada sistem dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Utsmaniyah atau Ottoman. Wah, itu umat Islam udah nggak seperti di zaman Nabi, di zaman Khulafaur Rasyidin. Goncangan terjadi dimulai zaman Khulafaur Rasyidin, Pak. Ya udah terjadi, memang setelah Nabi wafat itu udah mulai goncang tapi masih tetap nyatu. Muhajirin dan Ansor itu
sebuah persaudaraan dua golongan umat Islam yang tidak pernah terbentuk lagi, Pak. Ya. Mereka itu melebihi seperti saudara kandung gitu loh, Pak. Kasih sayangnya. Nah sekarang ini umat Islam, ya Allah udah kayak apa ya? Udah pada bedel kalau ibarat kain gitu, Pak. Iya, udah pada bedel, pada sobek semua, Pak. Iya, gak usah kita yang di luar ahlu sunnah. Dalam golongan ahlu sunnah wal jamaah udah pecah. Ya, kalau kita bicara tentang golongan ahlu sunnah wal jamaah ini terlalu luas cakupannya. Ya, dalam golongan mazhab Syafi'i aja pecah, Pak. Nah, mazhab Syafi'i terlalu luas lagi, ya kan? Kita dalam golongan organisasi kayak NU gitu, Pak ya. NU aja udah pada pecah gitu loh, Pak. Yang begini begitu. Ya kan? Kenapa? Ya, pokoknya semuanya kembalinya itu tadi. Kerelung hati umat Islam. Dari kalangan NU aja udah pecah. Ya kita perkecil lagi. Terus kita perkecil lagi, kita peres sampai di kepengurusan masjid, musola. Ini maaf, saya bukan ada tujuan nganin masjid sini. Saya lihat, saya pantau tuh begitu soalnya suka pada cerita gitu loh, Pak. Jamaah gitu, musola ini, musola orang kadang-kadang kalau lagi silaturahmi. Ustaz kata ini guru. Iya musola dulu waktu belum direnovasi, ada adem-adem aja. Kurang sekarang udah direnovasi. Masjidnya, musolanya keren banget pakai AC. Tapi pengurusnya pada sikut-sikutan mulu. Ada yang ngambek mulu, gak boleh kesinggung sedikit. Itu di musola masjid sono. Iya, gimana ya begitulah emang keadaan umat sekarang susah ya. Seperti ini. Jadi dalam skala kecil aja suka terjadi begitu. Ya memang ini udah bagian tanda-tanda gitu loh, Pak. Tanda-tanda akhir zaman seperti itu. Tapi kita jangan turutin, Pak. Hal-hal kayak gitu ya harus kita hilangkanlah dengan cara-cara yang bijak begitu ya. Sekali lagi mohon maaf nggak ada tujuan mengantem pengurus masjid ini, enggak. Ini ngomong saya secara umum ya, di mana-mana begitu. Karena kayak taunya ya mereka yang suka pada cerita pengurus atau jamaah. Jadi kita begini, iya ya saya pikir dulu waktu masjid musola masih jadul nggak gimana pada begitu udah keren ya kan. Jadi malah pengurus, bahkan jamaah begitu. Sampai ada dua kubu jamaah gitu loh. Jamaah musola atau jamaah ada dua kubu. Ada kelompok ini, ada kelompok itu, ada lagu apa ya? Iya deh. Itulah model-model begitu. Iya. Tapi ya biarin aja lah. Yang penting jangan pada berantem secara fisik begitu. Tapi tetap ya kita utamakan uhuwah. Jadi uhuwah Islamiyah ini kita jaga, Pak. Gak ada uhuwah yang sifatnya abadi kecuali uhuwah Islamiyah. Uhuwah nasabiyah tidak menjamin membuat kita kumpul nanti di akhirat bareng. Kenapa? Orang di dunia aja engkongnya sama, kagak pada akur. Engkongnya sama, kumpinya sama, nggak pada akur. Bagaimana mau kumpul secara abadi? Ya kan di dunia aja udah pada pecah. Tuh, uhuwah watoniyah, ya persaudaraan yang sifatnya tanah air, negara. Ya itu memang tetap diajarkan, cuman nggak bakalan abadi. Ya kan apalagi udah beda agama. Kita iya memang sama-sama rakyat Indonesia. Kita bareng sama-sama membangun. Ya kan? Cuman nanti di akhirat gak bisa kumpul bareng. Tuh, ya. Terus uhuwah apa lagi? Ya uhuwah Islamiyah udah itu yang abadi. Ya. Kita punya saudara. Ya. Kita sayang sama dia, kita peduli sama dia. Kenapa? Karena agamanya sama sama kita, ibadahnya sama sama kita, keyakinannya sama sama kita. Nanti di sono kumpul bareng. Tuh, ya kan? Mamang, encing sama ponakan belum tentu kan nanti kumpul di sono. Orang di dunia pada berantem mulu, mamang mau ponakan. Bagaimana mau kumpul? Iya, engkong sama cucu, nyetua sama cucu. Sekarang bisa kumpul, di sono belum tentu bisa kumpul. Tuh, itu yang masih satu nasab. Ya kan? Apalagi yang di luar nasab.
Tapi kan intinya apabila akidah sama, ya, dan amal ibadahnya, amaliyahnya sama, kemudian akur, kompak, tidak ada permusuhan, maka nanti di akhirat kumpul bareng. Makanya menyangkut uhuwah Islamiyah, Pak, biar kita nggak gampang pecah, nggak gampang ribut, kontok-kontokan dan sebagainya, kita kembali kalau kita doa sama istighfar. Yang kita marahin, yang kita omelin, yang kita hina, yang kita rendahin, padahal kan tiap habis sholat kita doain mulu, tahlilan kita doain. Astagfirullahaladzim li wal walidayya li jami'il muslimin. Iya, kalau emang lu gedeg sama dia ngapain lu baca wali jamil muslimin? Ya kan? Kalau lu suka mitnah dia, gosipin dia yang enggak, ngapain lu pakai baca wali jamil muslimin wal muslimat? Udah nggak usah. Nggak usah pakai wali jamil muslimin wal muslimat. Kenapa? Bohong. Minta ampun buat saya, buat orang tua saya dan semua saudara saya orang Islam. Bohong. Nyatanya apa? Nyatanya lu fitnah mulu. Nah, kan begitu. Jadi nggak sesuai, Pak. Mesti kita sadar, iya itu saudara gua. Gua doain dulu tiap habis sholat. Kalau kita tahlilan juga, lalu disebut namanya orang Islam, berarti kan semua kan. Termasuk yang kita fitnah, ya kan, yang kita gosip itu saudara kita. Gitu. Tapi ketika kita berdoa, Pak, ya, untuk keselamatan kita sendiri itu tidak dibenarkan. Artinya ketika kita istighfar atau minta kebaikan diajak, ya, artinya diikut sertakan saudara-saudara kita umat Islam. Bahkan bahasanya dalam doa itu al ahya minhum wal amwat, yang udah mati kek, yang masih hidup kek, masuk semua dalam doa kita. Masa kita gosipin mulu, ya kan, masa kita fitnah mulu. Nah gitu loh, Pak. Jadi penting ini kayak gini, kita jangan sampai kita cuma astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Li wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat. Ya, kita sebut, kita ikutin dalam doa, tapi kita fitnah mulu, ya kan? Kita benciin, kita dengkiin. Lagu apa sih? Cuman mulut doang, wali jamil muslimin wal muslimat. Nah itu kita jaga, ya, kita berdoa. Ada doa khotib, ya, dalam sholat Jumat itu wajib loh, Pak, hukumnya. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kalau dia nggak nyebut lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, doanya nggak sah. Kalau doanya nggak sah, otomatis khutbahnya nggak sah. Kalau khutbahnya nggak sah, maka pelaksanaan Jumatan satu paket tidak sah. Tanggung jawab dunia akhirat itu khotib, ya. Pokoknya khotib dia sengaja gitu, Pak, dia nggak pakai apa Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, dia nggak pakai itu. Ya, kenapa? Menurut dia kayaknya jamaah ada yang gedegin. Jadi kalau muslimin wal muslimat dia masuk di sini nanti enak banget. Agak sah, Pak, doanya. Iya, wajib itu loh, Pak, doa itu. Gak bisa khotib itu cuma baca Robbana Atina, gak bisa, atau doa yang lain. Itu dulu baru kan doa yang lain ditambahin gak apa-apa. Tuh, iya, jadi kalau khotib doa gak pakai Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, doanya tidak sah. Nah, perhatiin tuh, ntar jangan ngantuk aja. Kalau khotibnya gak baca doa itu, ya jadi kagak sah, ya kan. Begitu udah mendusin udah komat. Ya kan, iya, bangun aja sholat, padahal tadi khotibnya nggak baca doa Rabbik apa Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Itu udah menjadi apa namanya syarat, ya, dalam doa khutbah. Jadi antara salah satu, ya, boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua, atau di dua-duanya silakan. Tapi kalau nggak dua-duanya nggak sah. Ya, di khutbah pertama nggak ada, di khutbah kedua juga nggak sah khutbahnya. Nah itu, jadi itu saripati hijrah, ya, di persaudaraan ukhuwah Islamiyah kita bangun, kita jaga, kita lestarikan.
masalah perbedaan pendapat gitu Pak, itu mah udah wajar ya kan. Jangan kemudian karena kita wah gak cocok itu wah kemudian jadi pada apa, pada pecah ya kan. Jangan, perbedaan itu udah biasa orang hidup ini. Pokoknya selain Allah itu pasti punya perbedaan Pak, itu ya, punya perbedaan di sana sini. Jadi perbedaan-perbedaan itu justru kita olah biar menjadi indah, seperti perbedaan suara musik gitu loh Pak, alat musik beda-beda kan, bunyinya suling beda, gitar beda ya kan, piano beda ya kan, beda-beda kan, gendang beda, tapi kalau dipadukan semuanya jadi indah nggak? Indah. Yang penting bisa ngolahnya. Itu jangan perbedaan itu malah bikin pecah, bikin ribut ya kan, yang ada jadi malah ya ibarat musik kuping kayak disentilin dengernya, kagak bisa ngolahnya. Ya, nah itu. Nah kemudian yang terakhir ya, sisi Asyura 10 Muharram ya. 10 Muharram ini ada apa sih ya kan, sampai ya kayaknya beda di tanggal yang lainnya gitu ya. Di Asyura atau 10 Muharram, amalan ini dulu ya, amalan yang disunahkan itu adalah dua. Ini kalau yang berdasarkan hadisnya sahih atau hadisnya hasan Pak. Kalau selain itu hadisnya doib, bahkan ada yang maudhu, hadisnya palsu. Kalau yang hadisnya sahih atau hadis hasan, amalan Asyura yaitu bersedekah ya. Yang kedua puasa. Nah, puasa Asyura ini sebetulnya sah, boleh, cuman di Asyuranya doang, di 10 Muharramnya. Cuman yang afdol puasa 1 hari sebelumnya, yaitu di tanggal 9 di Tasu'anya. Ya. Umpamanya dia lupa, dikit-dikit, ah iya besok 10 Muharram. Ya tadi dia nggak puasa 9-nya. Nah, di 11-nya puasa. Ya. Intinya sih Nabi cuma bilang, bedainlah sama orang Yahudi. Kita jangan sama mereka. Kenapa? Karena kan 10 Muharram itu Pak, sebelum ada Islam emang udah dipuasain sama orang Yahudi. Orang Kristen juga sama. Itu ya. Bahkan orang jahiliyah yang enggak Nasrani, enggak Yahudi, ya kan? Puasa. Di 10 Muharram itu puasa. Nabi sebelum mendapatkan wahyu wajib puasa Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, sebelum ayat itu turun, itu puasanya umat Islam di 10 Muharram. Nah, setelah turun ayat wajib puasa Ramadan, baru kemudian Nabi memberikan kebijakan, sekarang udah ada kewajiban puasa Ramadan untuk 10 Muharram, terserah kalian mau puasa silakan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau Ramadan wajib. Kalau kalian enggak kerjain Ramadan dosa. Nah, itu Pak. Jadi 10 Muharram itu ternyata memang hari yang penuh, bahasa kitanya di sini orang-orang kita nih apa, hari keramat gitu loh Pak. Coba semua umat puasa di 10 Muharram Pak. Yang Nasrani, yang Yahudi, yang Majusi, ya bahkan yang jahiliyah, yang istilahnya nggak danta gitu agama yang dia pegang itu apa, tapi bilang 10 Muharram puasa. Kalau nggak puasa mereka banyak sedekah memang Pak, masih sedekah hidup, tapi meskipun mereka pada apa, yang pada judi, pada berzina, mabuk. Kalau bilang 10 Muharram itu dia pada puasa, kalau nggak puasa ya sedekah. Hidup ya. Iya, kalau kita makanya model-model begitu emang agak ngeh udah kan, nggak bakalan dia puasa. Kalau yang udah banyak mabok mah 10 Muharram, Ramadan ya kagak yang wajib, apalagi 10 Muharram Asyura. Tapi orang-orang jahiliyah malah pada dihususkan, mereka apa? Bahkan mereka berhenti maboknya Pak. Pernah dulu judi, ya kan, jangan main judi kenapa? Muharram. Udah begitu Pak. Yang pada zina ngaso dulu, yang pada nyolong ngaso, yang begal ngaso, ya kan, 10 Muharram. Bener-bener hari keramat gitu loh Pak. Iya, sampai itu sebelum Islam loh. Apalagi setelah udah ada Islam, ya ada ajaran Islam.
lebih diistimewakan lagi. Ya. Nah, ada apa di 10 Muharram di hari Asyura? Ternyata di 10 Muharram itu banyak kejadian-kejadian besar penting, Pak. Yang sifatnya Allah memberikan pertolongan kepada para nabi, para rasul. Contohnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam waktu dikejar oleh tentara Romawi, ya, dan orang-orang Bani Israel untuk dibunuh, Nabi Isa melarikan diri masuk ke dalam hutan, kemudian diangkat oleh Allah ke langit. Diangkat oleh Allah ke langit, dan ada murid Nabi Isa yang namanya Yudas, dialah yang diserupakan oleh Allah, dibikin mirip banget dengan Nabi Isa. Nah, itu dia yang dibunuh. Ya. Dan Nabi Isa yang diangkat oleh Allah ke langit itu terjadinya pada 10 Muharram. Tuh, iya, Allah tolong, Allah selamatkan Nabi Isa. Pokoknya yang jelas intinya Allah itu nggak bakalan, Pak, meskipun ujian berat ya menghantam para nabi, para rasul, tetap pada waktunya Allah jaga, Allah pelihara. Kalau sifatnya mau dijolimin sama umat itu diselamatkan oleh Allah. Yang penting benar. Nah, ini kan pedoman buat kita. Kalau kita dalam melakukan kebaikan, ya kemudian menghadapi cobaan, rintangan, dibilang begini, dibilang begitu, biarin aja. Ya, biarin aja, kita nggak usah ladenin. Dan pada waktunya Allah pasti akan menolong kita. Gak mungkin kita dibiarkan. Yang penting kita tetap istiqomah, niat kita ikhlas, itu aja. Karena pertolongan Allah itu pasti akan diberikan kepada orang-orang yang ikhlas dalam berjuang. Itu, ya. Terus siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa dioyok-oyok, diuber-uber sama siapa? Sama Fir'aun dan bala tentaranya sampai mentok di Laut Merah. Ya, mau maju laut. Ya, kan kagak pada bisa berenang lagi. Ya kan? Mau balik Fir'aun dan bala tentaranya. Bagaimana ini? Allah memberikan kita. Laut itu ketuk pakai tongkat kamu. Dan Nabi Musa gak berpikir atau bayangin sebelumnya bagaimana, dan andai kata diketuk apa yang terjadi. Ya pokoknya jalanin aja. Ya Allah suruh ketok, diketok, belah tuh laut. Ya jadi jalanan. Ya kering, Pak. Gak becek, gak kering. Ya. Nah inilah, ini pertolongan Allah kepada Nabi Musa. Tanggal berapa itu? 10 Muharram. Luar biasa, Pak, subhanallah. Ya. Nah, itu Nabi Musa. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud, ya, kobaran api yang menggunung. Api itu udah menjilat-jilat langit, bahasa saking tumpukan kayu itu banyak banget, Pak. Dan posisi Nabi Ibrahim ada di tengah itu. Ya pokoknya, ya kalau logika kita mustahil lah bisa selamat di tengah kobaran api yang bubar-bubar kayak begitu. Tapi ternyata Allah dengan irodah dan kudrohnya bikin api itu menjadi adem, bahkan dingin, Pak. Ya, sehingga para mufassir, para ahli tafsir itu memberikan penjelasan, andai kata itu ayat bunyinya ya narukuni bardan wasalaman, bardan doang, nggak ada salamannya, itu kemungkinan besar Nabi Ibrahim mati kedinginan di tengah kobaran api, Pak. Masa mati kedinginan di kobaran api? Ya kan, tadi kan mati kedinginan di mana, di puncak, ya kan, di gunung salju, ya paling kagak di dalam freezer kali lah. Mati kedinginan, beku, ya orang tumpukan es. Nah ini di tengah kobaran api matinya kedinginan, kan gairu makul, irasional kan? Ya, tapi karena ada ayat wasalaman, maka gak dingin banget, Pak. Jadi suhunya menurun. Ya seperti di puncak aja gitu, Pak. Sejuk, jadinya adem. Jadi bukannya dingin, adem. Selamat tuh Nabi Ibrahim. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yakub
Ya, Nabi Yakub ayahnya bapaknya Nabi Yusuf itu kan mengalami kebutaan. Ya, beliau buta karena saking lama dan banyaknya nangis, kagak berhenti Pak, nangis berhari-hari. Ya, berminggu-minggu nangis. Nangisin apa? Nabi Yusuf hilang. Yang menurut laporan abang-abangnya pada itu, abangnya bikin cerita fiktif. Ya kan, berpulang pada nangis seg-segan. Iya kan, apa tong lu pada nangis? Mbak, ya apa? Ucup, ya ucup. Apa ucup? Iya, dicaplok serigala, digigit serigala, gitu. Ya kalau nggak percaya mereka bikin sendiri itu anuannya bajunya, ya kan diambil, dianu-anuin pakai darah-darah binatang apalah begitu. Nih tuh bajunya tuh, apa berlumuran darah, diterkam dia sama serigala, mati. Sedih banget Nabi Yakub, nangis sampai berminggu-minggu Pak, nggak berhenti-berhenti sampai buta. Nah setelah beliau dengar kabar Nabi Yusuf pulang selamat, ternyata masih hidup, saking girangnya melek lagi lihat Pak. Dan itu terjadi di 10 Muharram. Banyak lagi ya, udah pentogin aja langsung ke Nabi Adam alaihi salam, ketika beliau dikeluarkan oleh Allah dari surga ya, akibat kekhilapan beliau turun ke bumi, kemudian beliau taubat, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Berulang-ulang beliau senandungkan doa dan harapan itu kepada Allah, dan kemudian diterima taubat beliau. Beliau bahagia, beliau senang, lega, dimaafin sama Allah, diampuni sama Allah. Ya, itu terjadi di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Dan banyak lagi nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Tapi ada satu ya cerita atau sejarah tarikh historis yang paling mengenaskan di 10 Muharram. Apa? Yaitu dibantainya cucu Rasulullah oleh orang-orang munafik Pak. Ya, dibantai sampai buntung. Siapa beliau? Sayyidina Husain. Ya, sampai buntung Pak. Palanya sampai buntung. Udah begitu, udah buntung dibuat main bola Pak. Dibuat main bola, ditendang sini, tendang dioper-oper. Iya, sampai segitunya. Itulah ya cerita berdarah ya dalam sejarah Islam yang paling mengenaskan. Tapi Nabi ya, beliau waktu masih hidup sudah dinubuahkan bahwa di antara keluarga beliau, cucu beliau, ada yang gugur sebagai syahid dalam keadaan mengenaskan. Tapi Nabi ya, sebelum kejadian Nabi sudah berharap kepada Allah supaya orang-orang yang membunuh cucu beliau diberikan ganjaran yang setimpal. Akhirnya apa yang terjadi? Semua pasukan kena, dikepung oleh ribuan Pak, ribuan pasukan, ya dibantai habis-habisan. Dan setelah mereka membunuh itu, gak lama kemudian mereka semuanya diserang penyakit di tubuh dengan rasa seperti kebakar gitu Pak. Jadi sampai gelinting-gelintingan, kulit pada terkelupas, mata sampai pada istilahnya pada melodot gitu loh Pak. Iya, sampai pada melodot, pada keluar kan ngering ya begitu ya. Lidahnya pada menjulur Pak. Tuh, itu terjadi di Padang Karbala. Ya, itu daerah Irak berbatasan dengan Iran. Makanya ada sekelompok Syiah yang punya fatwa haram main sepak bola Pak. Ya, karena menurut mereka sepak bola itu dari situ katanya, dari nendang pala cucu Rasulullah. Ya padahal kan enggak ya, itu kan orang Syiah, tapi enggak semuanya ya, termasuk Syiah yang sekarang ini, yang Imam Umaini ini enggak Pak. Beliau itu mirip dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ketika sekarang Iran lagi nyerang Israel, dukung aja Pak. Ya, jangan malah wah ngapain dukung Iran, sesat.
geblek ini orang. Iya, ini siapa lagi yang hantem Israel, yang berani selain Iran nggak pada. Ya kan persenjatanya kuat, ya kan lah kita cuman ngomong doang. Lah iya kita dukung aja, kita doain biar Israel habis hilang petanya, ya kan di map kagak ada Israel. Begitu ya, ini kan kesempatan tinggal dukung. Mau ngomong sesat-sesat. Orang Imam Khomeini juga pesen jangan ngikutin Syiah yang ekstrim dan radikal. Memang ada Syiah yang sesat itu ada ya, cuman yang ini enggak Pak ya. Itu yang ekstrim radikal itu kan kelompok-kelompok kecil. Mereka itu cuman bela Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman dibenci. Kalau ini enggak ya. Ini enggak, kalau Syiah yang sekarang ini yang memimpin di Iran itu justru mereka memuliakan para sahabat Nabi. Apalagi Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi bukan Ali. Cuman mereka memang lebih cinta kepada Ali. Kenapa? Karena faktor keluarga juga Pak. Ya wajar lah. Manusiawi kita juga kalau masih biar bagaimana ini ponakan gua. Ya kan iya biar meded juga ponakan gua. Ya kan nah, iya istilahnya begitu. Tetap dibela, tetap lebih dibelain seperti, tapi enggak kemudian benci sama yang lain enggak. Itu Syiah yang sekarang ya. Nah demikian ya kajian kita seputar tahun baru Hijrah dan Muharram ya. Mudah-mudahan besok di 10 Muharram ya antara puasa dan banyakin sedekah ya. Lewat apa saja, enggak punya apa-apa ya kan untuk sedekah. Nyengir aja nyengir. Nyengir sama tetangga, 10 Muharram lagi merengut aja. Ya kan, iya nyengir sama tetangga, jadi tetangga juga jadi enak kan hatinya. Kalau kita merengut ya kan dia jadi, waduh ngapa gue diperengutin gitu. Ya mudah-mudahan manfaat, ya mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini 1447 kita semua umat Islam di seluruh dunia diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan umat Islam, baik yang sifatnya kelompok kecil, besar, sedang, ya nasional, regional, internasional, semua di seluruh penjuru dunia umat Islam selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kezoliman orang-orang zolim, dari kezoliman orang-orang kafir, dari kezoliman orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ilahi ta'ala bidilikaniya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهنا الكريم أنت الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ما يكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما كاملا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.